Halo, hai Haria, hai Excel, Mario. Gimana Halo kabarnya? Halo Pak, Kak, puji Tuhan baik. Gimana? baik. Baik. Jadi Bapak bersyukur banget ya karena hari ini bisa ketemu lagi, kita bisa belajar bareng lagi. Ini juga Bapak membawakan materi yang menurut Bapak ini cukup menarik ya. Jadi Bapak berharap untuk kalian benar-benar mendengarkan dengan baik karena ini kaitan banget dengan kehidupan kalian. Tapi sebelum itu, Bapak akan meminta satu orang pimpin kita di dalam doa. Bapak boleh meminta Ria untuk pimpin kita. Baik, semuanya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul di meeting ini, biarlah apa yang dijelaskan Pak Mazmur dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama pengaruh dosa manusia. Kemudian yang kedua akan membahas tentang Allah sebagai inisiator. Kemudian yang ketiga akan membahas mengenai perbedaan upah dan anugerah. Dan yang ketiga kita akan sharing. Bapak akan menunjuk beberapa dari kalian untuk membawakan sharing. Ya, jadi Bapak akan memulainya dengan satu pertanyaan. Bagaimana kondisi manusia di dalam dosa? Kalian kan sudah kita Efesus kan? Sekarang pilih 1 sampai 2 kata menggambarkan kondisi manusia di dalam dosa. 1 sampai 2 kata. Silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Oke. Silakan Ria. Oh ya, Ya. bagaimana kondisi manusia di dalam dosa? Pastinya dia jauh dari Tuhan ya. Dan Oke. menurut ya, Oke. Terima kasih Ria. ya, Bagaimana jawabannya? ya. Excel. Kalau menurut saya terpisah dari hadirat Allah, Pak. Oke. Terpisah dari hadirat Allah. Oke. Thank you Excel. Oke. Terakhir. Menurut kamu bagaimana Mario? Kondisi manusia dalam dosa tidak dapat berbuat kebaikan lagi. Tidak dapat lagi. Oke, terima kasih untuk jawaban kalian ya. Dan kita akan bahas ini. Jadi kondisi manusia di dalam dosa berdasarkan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa mati artinya mengalami pisahan tadi yang dibilang oleh Excel ya. Pisahan dengan Allah sehingga manusia justru bukan hanya tidak mampu datang kepada Allah tapi juga tidak ingin datang kepada Allah. Sehingga itu juga berkaitan dengan manusia itu untuk melakukan kebenaran atau kehendak Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, hidup. Ya, loh Pak, tadi kan mati, sekarang kok hidup? Hidup untuk dosa, bukan untuk Tuhan. Ya, mengalami keterpisahan dengan Allah dan hidup untuk dosa. Gitu. Sehingga manusia dipimpin dunia dan diperbudak oleh iblis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia juga dimurkai. Ya kalau kalian juga mengenai analogi berkaitan dengan ini adalah seperti ini. Ini adalah zombie. Zombie terlihatnya hidup ya, bisa berjalan, bisa kayak bergerak segala macam. Tapi kenyataannya bahwa zombie telah mati di dalamnya. Itu seperti kita juga. Bahwa kita manusia berdosa, kita telah mati dalam dosa. Kemudian berdasarkan materi yang tadi, kira-kira menurut kalian manakah gambar yang benar? Gambar yang ini atau gambar yang ini? Silakan satu bisa menjawabnya dan memberikan alasan. Saya Yang kedua, kedua, Yang kedua kan dari Mario dulu. Kenapa Mario yang kedua? kalau menurut saya karena Tuhan itu sebagai inisiator, di mana dia tuh yang memulai segala sesuatu, dimulai dari penciptaan, dia tuh yang berinisiatif. Seperti itu. Oke, thank you Mario. Oke, selamat tadi Ria tadi nggak sempat ngomong. Silakan Ria. ya aku juga yang kedua ya, karena ya benar tadi kata Mario, Tuhan Allah yang
berinisiatif dulu dibanding manusia. Kalau yang sebelah kiri kan itu manusia yang minta duluan, tapi kalau yang sebelah kanan Tuhan yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Oke, terima kasih dan Ria ya. Jadi benar jawaban kalian bahwa jawaban kedua yang benar. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ya, kita bukan cari Tuhan, ya. Tadi yang dibilang bahwa kita sudah mati, kita tidak ingin mampu, ya. Dan yang sebenarnya yang benar adalah ketika kita jatuh di dalam Tuhan menyelamatkan kita, datang terlebih dahulu menjadi aktor sehingga kita mengalami atau memperoleh keselamatan diri, ya. Jadi clear ya mengenai konsep ini ya, yang memberikan keselamatan karena Allah yang terlebih dahulu datang kita dan memberikan keselamatan itu kepada kita. Ya, kan ada pertanyaan selanjutnya yang perlu kalian jawab. Manusia diselamatkan karena perbuatan baik, ya. Kira apakah manusia diselamatkan karena perbuatan baik? Ya, memberikan beberapa ilustrasi nanti akan jadi pertimbangan kalian, ya. Yang pertama, Alex diberikan Vespa karena sudah mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Apakah ini ada? Ada yang mau menjawab salah satu? Tidak, Pak. Kalau menurut Tidak saya. ya? Kenapa? Ya, Kenapa Axel? karena usaha kita ini anugerah itu kan dari pemberian Allah, Pak. Jadi bukan dari usaha kita itu. Oke, karena memang pemberian ya, bukan karena diusahakan ya. Terima Ya. kasih Axel. Ada satu lagi analogi yang Mbak bisa kan. Ria mendapatkan Sonic Global Awards karena aktingnya yang totalitas. Apakah anugerah? Ayo, ada yang mau jawab salah satu? Mungkin Ria sebagai aktor utamanya ingin memberikan jawaban. Anugerah. Anugerah. Kenapa ini disebut sebagai anugerah? Ya, karena dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dibilang sini kan karena aktingnya yang totalitas. Terus dia mendapatkan reward gitu. Oke, berarti ada dua jawaban yang tadi Excel menjawab itu adalah anugerah, Pak. Excel tadi itu bukan anugerah, Pak. Sedangkan kata Ria sekarang ini anugerah. Jadi jawabannya adalah tidak, ya. Jadi berdasarkan tadi ya perbuatan baik sama analogi bahwa sebenarnya makna dari keselamatan diberikan karena anugerah bukan karena kita yang mengusahakan. Memang kata Ria betul bahwa itu dari apa yang kita kerjakan. Tapi permasalahannya apakah orang berdosa bukan kebenaran? Ya kan? Bahkan Tuhan saya tadi bilang tidak mampu dan tidak ingin, ya enggak? Itu karena itu makanya manusia tidak dapat melakukan, nggak mungkin dong diselamatkan karena perbuatan baik, ya kan? Hanya ketika Allah memberikan keselamatan itu, kita dapat melakukan kebenaran, ya, dapat melakukan baik itu sendiri. Sehingga itu juga yang dikatakan di Efesus ayat 8 sampai 9. Sebab karena karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, iman itu bukan usahamu, bukan karena kamu belajar kayak yang Alex atau karena kamu acting, tapi karena Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ada yang memegahkan diri. Ya, jelas ya. Yang berdosa tidak mampu mengusahakan keselamatannya. Hanya ketika keselamatan itu kepada kita, sehingga itu dapat kita. Dan perbuatan baik itu yang menjadi kita, ya. Kemudian keselamatan kita juga mengarah sebenarnya keselamatan kita itu diberikan tanpa syarat apapun. Itu untuk melakukan perbuatan baik dulu berapa banyaknya kayak gitu. Kita nggak perlu harus rajin belajar dulu. Karena kenapa? Karena itu diberikan berdasarkan kedaulatan Allah. Karena Allah kita yang memberikan keselamatan itu adalah sungguh baik, sangat murah hati. Dia tidak melihat kita berdosa, ya. Tapi karena Allah yang adalah kasihnya begitu besar itu yang memberi
kepada kita yang dikatakan oleh Yohanes 3:16 ya. Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya perbuatan baik itu bukan untuk keselamatan, tapi justru perbuatan baik adalah dari keselamatan yang kita miliki. Jadi Ria ketika Excel, ketika Mario melakukan perbuatan itu bukan karena kita untuk mendapatkan keselamatan. Karena kita sudah memperoleh keselamatan itu sendiri, kita bersukacita, ya kita menunjukkan sukacita itu melalui baik yang kita lakukan kepada orang lain dan kepada juga. Oke ya, jadi clear ya untuk poin itu ya. Dan kalau memang sudah clear juga, dan kita akan masuk kepada kesimpulan. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan, Bapak akan meminta salah satu deh, Ria deh memberikan kesimpulan itu. Oke, ya, aku belajar dari dia. Jadi, sabar. Ya, jadi keselamatan yang diberikan Tuhan itu kepada kita merupakan sebuah anugerah ya, karena Tuhan yang tadi dibilang, karena Tuhan yang mencari kita terlebih dahulu dan memberikan keselamatan tersebut berdasarkan kasih karunia, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena Dialah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Ria, dan itu benar juga ya, dengan dosa membuat manusia tidak mampu ya, bahkan mencari Allah yang sejati dan menolaknya. Allah yang penuh dengan kasih karunia mencari terlebih dahulu keselamatan kepada kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Oke ya, jadi clear ya untuk ini ya. Dan kita akan, sebelum berakhir juga, kita akan melakukan sharing-nya. Bapak sudah menunjuk beberapa orang untuk membawakan sharing juga. Mungkin yang pertama mungkin bisa dimulai ya, sharing secara singkat tentang keselamatan kamu miliki dalam kehidupan kamu. Silakan Excel. Oke Pak, terima kasih atas waktunya ya. Jadi saya sungguh bersyukur ya bahwa saya tuh sudah siap dan sudah menerima keselamatan Pak. Buktinya itu adalah bahwa karena Tuhan sudah rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kita pun juga telah menerima bahwa keselamatan itu sendiri di Matius 7:20. Nah, kita juga memiliki kerinduan yang besar untuk bisa berhenti berbuat dosa dan mentaati perintah-perintah Yesus. Serta saya pun juga memiliki kerinduan untuk segera bisa berbuah dan melakukan kehendak Tuhan dengan berhikmat dan penuh tanggung jawab. Dan respon saya yang terakhir adalah saya mengucap syukur. Namun bagi saya mengucap syukur itu tidak cukup, tapi kita harus action nyatanya sebagai respon yang konkret terhadap anugerah tersebut, yaitu dengan melakukan perbuatan baik itu tadi Pak. Nah, pekerjaan ini adalah di mana kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik menurut Tuhan inginkan, bukan untuk manusia. Oke, good Excel. Thank you Excel ya. Oke, selanjutnya Ria, satu lagi. Silakan Ria. Oke, jadi saya yakin saya itu udah diselamatkan karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang menyelamatkan seluruh umat. Respon saya untuk bisa menanggapi itu, ya pastinya bersyukur banget ya, karena saya punya Allah yang luar biasa, Allah yang beda dari Allah yang lainnya. Dia yang inisiatif, Dia yang memberikan keselamatan itu, bukan kita yang meminta. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita menyerahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, good Ria. Thank you ya untuk sharing-nya. Berharap melalui materi ini nggak jadi satu materi yang gampang dilupakan. Kalian setelah keluar dari ini, kalian sadar dan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah akhir dari kelas kita hari ini. Jadi kita akan menutup dengan doa penutup. Bapak akan meminta Mario untuk menutup kita di dalam doa. Oke, teman-teman, kita semua bersatu dalam doa ya. Kita tutup mata kita, lipatan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga saat ini, dari awal pembelajaran kami hingga selesai pembelajaran kali ini. Kau telah menuntun Pak Mazmur yang memimpin pembelajaran pada hari ini. Tuhan, Kau berkati juga Pak Mazmur yang telah memberikan firman-Mu ini. Kau berkati agar Kau turut sertai dia. Inilah doa kami Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.